Oke, kita akan membahas tentang gagasan pokok dan simpulan. Yang pertama, ini di literasi bahasa Indonesia. Literasi bahasa Indonesia. Bagian gagasan pokok dan simpulan. Sini yang pertama. Kita langsung cari gagasan pokok. Gagasan pokok itu ada di kalimat pertama, ya. Jadi kalian baca aja di sini. Inti dari kalimat pertama itu apa? Jadi, situs Kalumpang di Sulawesi Barat membuka perspektif baru tentang asal-usul langsung bangsa Indonesia. Ya kan? Nah, berarti kalau intinya itu kan ada di situs Kalumpang itu membuka perspektif baru. Jadi kita ambil subjek yang inti sama predikat inti, predikat yang inti. Nanti ditambahin, nanti baru jadi gagasan pokok atau inti kalimat. Jadi Terus yang kedua, gagasan pokok yang terdapat dalam kalimat. Langsung yang pertama, kita cari kalimat utamanya. Tertutup sebongkah batu selama 22.000 tahun pada Desember. Ya kan? Berarti di sini juga dijelasin, kalimat penjelasnya ada, terungkaplah keberadaan gua itu ketika 3 orang penjelajah gua merayap di celah sempit sebuah tebing, lalu turun ke mulut gua yang gelap. Jadi terungkaplah ini adalah sebuah kata bahwa gua itu tuh ditemukan. Makanya intinya adalah terungkaplah keberadaan gua itu. Karena teks tersebut menjelaskan tentang keberadaan gua yang terungkap yang sudah tertutup selama 22.000 tahun. Jadi yang benar adalah, jadi bukan yang ini ya, karena ini bukan gagasan pokok. Ini adalah kalimat penjelas. Terus gagasan pokoknya itu ada di tengah ini. Jadi kalian juga harus tahu konteks kalimatnya itu kayak gimana. Nomor 3. Kalimat yang tepat sebagai gagasan pokok paragraf sekaligus sebagai kalimat penutup paragraf di atas. Oke, di sini kan kalau gagasan pokok itu yang terdapat pada awal, tengah, atau akhir itu ada gagasan pokok intinya. Tapi di sini ada sekaligus sebagai kalimat penutup. Nah, kalimat penutup ini namanya simpulan. Nah, yang dimaksud dengan simpulan ini adalah inti plus pendapat. Plus pendapat. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa kalimat intinya adalah, kita langsung lihat ke bacaannya, bahwa peneliti Pukat ini mengatakan bukan hanya lembaga anti korupsi yang dilemahkan yang dibahas dalam Dewan Rakyat, tapi juga ada kepolisian dan kejaksaan. Mahkamah Agung perlu mendesak perubahan pasal-pasal yang melemahkan kewenangan Hakim Agung, melarang hakim memberikan putusan hukum lebih berat daripada putusan pengadilan yang lebih bawah. Jadi masih banyak putusan pengadilan yang salah. Jadi kita bisa tahu bahwa di situ kan pokok permasalahannya itu keputusan pengadilan yang salah, karena yang dilihat yang korupsi itu tuh masih belum bisa sama
dengan apa yang dilakuin dia. Jadi sanksinya itu masih belum sama, belum seimbang. Maka dengan demikian bisa, kalau oleh karena itu ketiga lembaga penegak hukum tersebut jangan saling tuding menghadapi dewan rakyat. Ini bukan ya, ini bukan termasuk hal yang memperkuat. Jadi ketiga lembaga itu merasa senasib, bukan ya. Hal ini, teks tersebut itu mengajak pembaca untuk tahu kalau kalau korupsi itu tuh masih belum seimbang dalam proses pengadilan. Tidak sama. Sama ya. Kepolisian dan kejaksaan tuh sama posisinya. Untuk selanjutnya bukan karena untuk selanjutnya itu bukan termasuk gagasan pokok, tapi adalah paragraf penjelas. Jadi yang benar adalah B. Karena apa? Karena sebaiknya, ada sebaiknya. Yang aku bilang tadi, kalau simpulan itu ada inti dari cerita sama ada pendapatnya. Yang nomor 4, gagasan utama kalimat di atas adalah menguatnya orientasi kekuasaan dan politik tradisional di kalangan parpol. Ini dalam nuansa demokrasi kapitalistik, menjadikan fungsi kaderisasi politik terabaikan. Nah, ini ya. Jadi ada subjek inti sama predikat intinya. Kita lihat yang ada subjek inti, menguatnya orientasi, menjadikan fungsi kaderisasi. Yang B. Jadi langsung aja inti dari kalimat pertama. Nomor 5. Kalimat tersebut bergagasan utama. Gagasan utama sama aja kalimat utama ya. Nah, kalau kalimat gagasan utama itu tuh pasti singkat kayak ide pokok gitu ya. Bukan berarti kalimat utama. Kalau kalimat utama mesti kan sebuah kalimat seperti ini. Tapi kalau gagasan utama itu seperti inti dari kalimat itu menjelaskan apa. Di sini dijelasin bahwa panjang saluran di daerah irigasi Jatiluhur, ini Karawang, telah menjadi daerah besar di Indonesia. Jadi di sini dijelasin kalau di situ ada irigasi yang ada di Jatiluhur. Jadi di sini juga ada saluran yang 280, 3000 kilo, 16 bendungan. Ini berarti kan membahas tentang luas. Jadi yang benar adalah D. Karena yang lainnya ini tuh masih apa ya? Masih sebuah paragraf kalimat penjelas gitu. Nomor 6. Cepet aja. Gagasan pokok lagi, gagasan pokok. Gagasan pokoknya berarti kita lihat pelaksanaan politik luar negeri RI, upaya menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Departemen Luar Negeri tahun 2010 telah melakukan berbagai kegiatan, seminar, sosialisasi, pertemuan kelompok gitu. Nah, jadi gagasan pokoknya itu di sini membahas tentang pelaksanaan politik luar negeri yang dilakukan oleh Departemen Luar Negeri yang melakukan berbagai kegiatan gitu kan intinya. Jadi di sini bukan arah, bukan. Kegiatan Departemen Luar Negeri sejalan dengan ini juga bukan. Departemen Luar Negeri melakukan kegiatannya bukan, belum. Nah, di sini juga kalau sekarang tentang simpulan yang dapat diambil dari paragraf. Simpulan yang dapat diambil dari paragraf di atas adalah, berarti kita langsung kalau misal bacaan yang cuma sedikit kita bisa lihat bacaannya ya. Tapi kalau misal bacaannya panjang kita bisa lihat paragraf terakhirnya.
kanker payudara yang dibahas. Menjalani mamografi. Kalau kanker payudara rutin menjalani mamografi. Perkembangannya telah dicatat. Meninggal karena kanker itu hampir 75%. Karena mereka tidak menjalani pemeriksaan mamografi secara teratur. Jadi karena di sini meninggal karena tidak menjalani pemeriksaan secara teratur, maka simpulan yang dapat diambil itu adalah mamografi yang tadi. Mamografi ini itu sangat diharuskan untuk perempuan yang mengalami kanker payudara gitu kan, biar terhindar dari kematian. Maka yang tepat adalah B. Oke, kita lanjutin nomor 8. Kesimpulan yang dapat diambil dari kutipan. Oke, tadi ada yang salah. Ini teman-teman, karena apa? Karena pemeriksaan mamografi yang teratur itu dapat menghindari risiko kematian pada pasien. Ya, benar. Oke. Nomor 8. Kesimpulan yang dapat diambil. Oke, kalau kesimpulan kita langsung lihat di paragraf terakhir. Sebagian orang ingin menjalani pola hidup yang sehat agar tubuh menjadi lebih bugar. Tapi pola hidup yang sehat ini tuh dilakukan karena apa? Jadi kita lihat paragraf penjelas di atas. Bukan hanya orang dewasa beralih menghindari berbagai produk pangan mengandung unsur hewani, tapi juga anak-anak. Semakin banyak orang yang menjadi vegetarian, itu beragam alasannya. Sebagian orang menjadi vegetarian karena faktor agama, sebagian karena adanya penyakit, sama ada kelainan fungsi organ. Karena hal yang terpenting itu terjadi karena sebagian orang ingin menjalani pola hidup yang lebih sehat. Jadi kesimpulannya itu kan berarti orang-orang yang dewasa, orang-orang yang maupun anak-anak ini itu tuh beralih menjadi orang yang vegetarian karena juga faktor agama, juga ada faktor karena adanya penyakit yang mengharuskan makan vegetarian biar cepat sembuh gitu kan intinya. Jadi hal yang dapat kita peroleh dari simpulan di atas adalah gaya hidup vegetarian semakin diminati orang dewasa dan anak-anak dengan berbagai alasan ya. Alasannya tadi yang karena penyakit, karena kelainan fungsi organ tubuh, karena pola hidup yang pengen sehat gitu. Jadi jawabannya yang C. Kalau yang ini kan, kalau yang A itu hanya dilakukan oleh orang dewasa. Yang B, vegetarian adalah gaya hidup dengan tidak mengonsumsi. Salah berarti. Yang D, sebagian orang menjadi vegetarian karena beberapa faktor. Iya, beberapa faktor. Tapi apa? Gitu. Apa faktornya? Terus yang E, gaya hidup vegetarian dilakukan agar pola hidup lebih sehat. Ini juga bisa. Gaya hidup vegetarian dilakukan agar pola hidup lebih sehat. Tapi di sini tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan
vegetarian tersebut. Jadi yang benar adalah C, karena dalam teks itu menyebutkan bahwa vegetarian lebih banyak diminati karena berbagai alasan. Begitu. Nomor 9. Kalimat yang tepat sebagai simpulan pada akhir paragraf. Nah, kalau ini berarti kalau kalimat yang tepat sebagai simpulan pada akhir paragraf, kata kuncinya ini, berarti kita lihat di paragraf yang di sini. Oh Tuhan, jika Engkau selamatkan hidupku, aku akan mengabdi kepadamu. Doanya terkabul. Jadi kalau doanya terkabul, maka dia ngapain gitu? Aku akan mengabdi kepada. Sebenarnya ini bisa ya, yang sejak saat itu Chad Stephen rajin beribadah di gereja. Pengalaman itulah yang kemudian mempertebal keyakinan spiritualnya. Kalau yang C, kini Chad Stephen beralih menjadi penyanyi lagu rohani, bukan? Karena peristiwa itu, jalan hidupnya Chad Stephen berubah, bukan? Berubah kenapa? Karena selamat, kemudian ia menjadi pemusik rohani. Kalau yang sejak saat itu Chad Stephen rajin beribadah di gereja. Nah, di sini kan ada dua opsi ya, kalian lihat. Tapi kalau kamu baca semuanya di sini, Stephen itu punya tuberkulosis. Tapi dia kan punya bakat menyanyi lagu rakyat. Tapi Stephen ini nyaris tenggelam ketika renang di pantai Malibu, yang pada saat itu berusia 28 tahun. Dia berteriak, "Oh Tuhan, jika Engkau selamatkan hidupku, aku akan mengabdi kepadamu." Doanya terkabul. Maka dari pengalaman itulah yang kemudian mempertebal keyakinan spiritualnya. Bukan sejak saat itu Chad Stephen rajin beribadah di gereja. Bukan. Karena apa? Ini bukan karena alasannya kalau Stephen rajin beribadah di gereja ini itu pasti banyak faktornya, karena dia beragama Kristen, terus karena mungkin pengalamannya yang dia berada di dalam ambang kesulitan, terus dia berdoa pada Tuhan untuk jika keinginannya itu terkabul, maka dia beribadah di gereja, baru jawabannya yang A. Tapi kalau ini termasuk dalam konteks bacaan, karena pengalamannya Stephen ini nyaris tenggelam, terus dia berdoa. Nah, jadi pengalaman itu yang kemudian mempertebal keyakinan spiritualnya. Gitu, karena aku akan mengabdi kepadamu. Gitu. Terus lanjut nomor 10. Nah, dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa Oke, sekali lagi aku pertegasin kalau simpulan itu kita bisa lihat di paragraf yang terakhir. Paragraf terakhir. Kalimat akhir. Karena di kalimat akhir itu biasanya ada kesimpulan. Nah, di kalimat akhir ini juga ada inti dari semua yang dibicarakan di sini, sama ada pendapat. Nah, inilah yang dimaksud dari kesimpulan. Kita lihat kesimpulan yang ada di paragraf ini apa? Sekitar 20 tahun lalu, sebuah sentakan budaya terjadi ketika lebih dari 48 hektar hutan Uliat dibuka menjadi sawah bagi para transmigran.
Nah, terus kita lihat juga di paragraf pertama. Intinya, jadi kan kita udah tahu simpulan di akhir. Tapi kita juga harus tahu nih, intinya tuh apa. Nah, di sini intinya terdapat di kalimat pertama. Kehidupan orang Malin, suku di Papua, mengandalkan pemburuan dan pengokokan sagu untuk cari makan, yang sangat dipengaruhi oleh alam. Jadi di sini hutan uliat dibuka menjadi sawah bagi para transmigran. Oke, ada hubungannya nih. Ada hubungannya kalau kesejahteraannya yang ini melimpah, kesejahteraan suku Malinnya ini semakin meningkat. Sentakan kan meningkat karena sejak 48.000 hektar hutan uliat dibuka menjadi sawah bagi para transmigran. Jadi ada kesejahteraan suku Malin semakin meningkat karena dibukanya hutan uliat menjadi sawah. Oke, di sini langsung kelihatan jawabannya yang C. Kenapa bukan yang A? Kalau yang A itu kan masih dalam konteks ya, maksudnya masih dalam penjelasan gitu. Terus pembukaan hutan uliat menjadi sawah telah mempengaruhi kehidupan suku Malin. Ini mempengaruhinya di bidang apa dulu gitu. Kan pengaruhnya itu di bidang kesejahteraan atau dalam konteks masyarakat sosial. Terus yang ke D itu, sejak dibukanya hutan uliat menjadi sawah, suku Malin tidak lagi dapat berburu. Ini dari mana dapat konteks dari tidak lagi dapat berburu? Salah. Bisa aja masih bisa berburu. Suku Malin belajar bercocok tanam di sawah dari para transmigran yang datang ke daerah itu. Nah, ini belum dibahas di teks, berarti bukan. Jawabannya yang C. Oke.